Jadi saya akan jelaskan secara cepat. Jadi perencanaan kebutuhan itu kita bagi menjadi dua. eh, Bagaimana materialnya dan apa peralatan prosesnya. Seperti itu sederhananya. Kemudian, tunggu sebentar saya slideshow. Nah, kemudian pemilihan material itu tergantung kepada banyak hal. Yang pertama adalah kita harus tentukan dulu seleksi awalnya. Biasanya seleksi awal itu berdasarkan pengalaman, data manufaktur, kemudian juga mungkin kita perlu referensi ya untuk melihat apakah kalau misalnya bahan ini korosif, maka kita perlu bahan seperti apa. Kalau dia tekanan tinggi, maka bahannya seperti apa. Kita perlukan referensi. Kemudian ketersediaan, apakah dia available atau tidak. Kemudian bagaimana sifat fisik dan mekaniknya, juga safety-nya. Kalau perlu, kita lakukan tes awal oleh laboratorium standar. Jadi kita sudah pastikan memang material tersebut cocok gitu ya. Kemudian kita bisa manfaatkan juga hasil laboratorium. Jadi kalau memang alat tersebut tidak umum ya, tapi kalau memang kita menggunakan alat yang sudah umum, kemudian perlakuannya standar, kayak misalnya, oh ini kita biasalah pakai komersial steel gitu ya, maka ya kita bisa langsung gunakan. Kemudian bisa juga kita memanfaatkan data dari seleksi final dan pemilihan material akhir. Nah untuk apa namanya, untuk perancangan alat proses gitu ya, tentu saja kita harus berpegangan kepada hasil neraca massa dan neraca panasnya. Itulah kenapa dalam hal merancang, walaupun dikerjakan secara tim gitu ya, walaupun dikerjakan lebih dari satu orang, tetapi ada beberapa bagian dari sebuah rancangan yang nggak bisa dijalankan secara seri gitu ya, secara seri atau paralel ya, yang berbarengan itu secara paralel. Jadi harus secara seri. Selesai dulu neraca massa, selesai dulu neraca panas, baru kita bisa ngitung peralatan. Ya. Karena logikanya gini, menghitung spesifikasi peralatan itu menentukan dimensi, terutama itu kan tergantung berapa banyak bahan yang kita handle, gitu kan. Jadi kita selesaikan dulu neraca massa, sehingga kalau kita mengerjakannya secara tim, maka jangan diserahkan kepada tim untuk menyelesaikan perhitungan spesifikasi peralatan tanpa kita memberikan data hasil perhitungan neraca massanya. Karena nggak mungkin dilakukan seperti itu. Sama seperti neraca panas juga, kita tidak mungkin menyerahkan kepada tim lain atau anggota tim lain untuk menghitung berapa ketebalan insulasi, bahan apa yang dilakukan untuk apa blanket misalnya, tanpa kita memberikan data tentang perhitungan panas bagi tim tersebut, karena nggak mungkin dilakukan gitu ya, seperti itu. Jadi itulah kenapa tidak bisa dilakukan secara bersamaan, harus dilakukan secara berurutan. Kemudian ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, peralatan itu nanti kita akan bagi, ada yang untuk persiapan bahan baku, ada peralatan proses, ada peralatan untuk produk. Nah, kalau untuk bahan baku biasanya terdiri dari storage gitu ya, untuk penyimpanan. Karena untuk jadi kalau ngerancang pabrik itu nggak bisa tuh kita apa namanya kita nggak punya storage. Jadi walaupun pabrik bahan baku itu ada di lokasi yang sama. Let's say misalnya kita pabriknya urea, bahan bakunya amonia, itu kan sama-sama di pabrik yang sama, di area yang berdekatan. Tetapi idealnya tetap harus ada tangki penyimpanan bahan baku, karena kita khawatirkan bisa saja terganggu. Bisa saja terjadi hambatan atau ini siapa ya yang sedang nyala? Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau ada terjadi trouble di pabrik bahan baku, maka tidak mengganggu proses produksi di pabriknya kita gitu ya. Bagaimana penyimpanannya, tentu saja disesuaikan dengan fase penyimpanan, karena tidak semuanya disimpan dalam keadaan standar. Misalnya gas itu kan pada keadaan 1 atm 25 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius mungkin fasenya gas, tapi biasanya penyimpanan dalam bentuk cair gitu, seperti itu. Atau bisa saja kayak sulfur gitu kan. Sulfur itu direaksikan dalam bentuk liquid di reaktor, tetapi bisa saja penyimpanannya dalam bentuk padat gitu ya. Jadi bagaimana merancang tangki penyimpanan atau alat penyimpanan itu tergantung kepada pada fase apa atau pada kondisi apa bahan itu disimpan, bukan bagaimana bahan itu dioperasikan.
Kemudian kita mungkin juga perlu peralatan-peralatan, yang membantu kita untuk mengubah tekanan atau temperatur. Bisa saja kan reaktor itu bekerja pada